Pembalap tim Prima Pramac Racing Jorge Martin mampu kembali merebut podium saat balapan MotoGP Jepang, tetapi ia mengaku kesulitan dalam memilih ban karena kondisi cuaca. Ada sejumlah kesamaan di antara peraih podium kelas MotoGP pada Grand Prix Jepang Minggu 25 September lalu. Ya, apalagi jika bukan rentang waktu antara podium di sirkuit Mobility Resort Motegi dengan terakhir mereka merebutnya. Jack Miller memang belum lama naik podium terakhir sebelum Motegi, tepatnya saat finish P3 di GP Austria 21 Agustus lalu. Namun kemenangan keempatnya di MotoGP ini merupakan yang pertama dibuat sejak sukses di GP Prancis 2021 pertengahan Mei lalu. Sementara bagi Brad Binder, finish di P2 GP Jepang menjadi podium keduanya musim ini, usai merebut hasil yang sama pada balapan pertama di Qatar awal Maret lalu. Periode panjang tanpa podium juga dirasakan Jorge Martin. Podium ketiga di Jepang menjadi kali ketiga ia masuk tiga besar musim ini, usai merebut finish kedua masing-masing di Argentina dan Catalunya. Kendati begitu, pembalap asal Madrid Spanyol berusia 24 tahun itu mengaku masih ada rasa penyesalan terkait hasil balapan di Motegi. Kesalahan memilih ban belakang menjadi salah satu penyebab dirinya kesulitan mendapatkan kesempatan untuk bersaing merebut kemenangan. Saya senang dengan hasil balapan hari ini. Lomba tidak hanya lama tetapi juga menyulitkan. Selain itu, saya juga banyak mengalami kegagalan sejak kali terakhir naik podium. Tutur Jorge Martin usai lomba GP Jepang seperti dikutip Sky Sport MotoGP. Jorge Martin menjelaskan ia dan tim membuat kesalahan dalam pemilihan ban belakang. Jika itu terjadi, ia akan mampu bersaing untuk merebut kemenangan. Kami sangat sulit dalam memutuskan soal pilihan ban. Kami praktis hanya bisa melibas trek kering di sesi latihan bebas pertama dan sesi warm up. Pada sesi pagi saya mencoba ban keras. Saya seharusnya memakai itu, ujar Martin. Tetapi kemudian saya juga mencoba ban belakang medium dan mampu cepat. Saya kira ban itu mampu bertahan lama, tetapi saat balapan baru berlangsung 10 lap, ban mulai licin sehingga saya tidak memiliki grip. Saya mencoba terus menjaga jarak dengan Binder, tetapi akhirnya saya berpikir akan beresiko besar jika terus berusaha menjaga P2. Menjelang akhir balapan, saya membuat kesalahan di sektor terakhir dan kehilangan sentuhan. Saya berusaha mengejar tetapi ban belakang medium memang bukan pilihan terbaik kali ini. Saya puas karena setelah mengalami banyak kesulitan masih tetap mampu finish podium. Tidak terlalu buruk menurut saya, kata juara dunia Moto3 2018 itu. Akhir pekan ini, persaingan MotoGP 2022 akan memanas lagi dalam Grand Prix Thailand. Dari Motegi Jepang, kejuaraan dunia balap motor Grand Prix berlari ke Buriram, Thailand untuk ronde ke-17 musim 2022 pada tanggal 30 September 2022 sampai 2 Oktober. Ini juga bagian final dari triple header selama 3 pekan. Para favorit peraih gelar MotoGP musim ini memiliki akhir pekan yang tidak ideal dalam GP Jepang. Sang pemimpin klasemen Fabio Quartararo hanya mampu finish ke-8. Sedangkan Alex Espargaro tidak mendapatkan poin karena finish ke-16 menyusul blunder tim sebelum start memaksanya berganti motor dan akhirnya kehilangan kans meraih hasil baik. Situasi di Mobility Resort Motegi bahkan lebih buruk bagi Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap Italia itu berada satu grup dengan Quartararo dan Enea Bastianini di lap-lap akhir. Ketika dengan agresif mencoba untuk melewati El Diablo pada lap terakhir, manuvernya di tikungan 3 justru menjadi bumerang. Pecco pun terjatuh dan harus menelan pil pahit, gagal mencetak poin. Itu kali kelima ia tidak finish sepanjang musim 2022. Kesalahan tersebut sangat disesali Bagnaia dan ingin ditebusnya pada putaran selanjutnya pada Grand Prix Thailand akhir pekan ini. Jebolan Akademi VR46 tiba di sirkuit internasional Chang Buriram dengan defisit 18 angka di belakang Quartararo. Tujuannya jelas, yakni kembali berusaha memangkas jarak demi menjaga kans juara. Rider Ducati Francesco Bagnaia tahu betul dirinya butuh balapan bagus dalam Grand Prix Thailand usai mimpi buruk di Motegi. Pecco tidak bisa melakukan error lagi jika ingin menjuarai MotoGP 2022. Saya tak sabar untuk balapan di Thailand lagi. Suasananya selalu luar biasa. Pasti ada banyak fans di lokasi untuk mendukung kami, kata Pecco Bagnaia. Kembali ke trek hanya selang seminggu setelah GP Jepang akan membantu saya mendapatkan balapan hari Minggu lalu di belakang. Pembalap 25 tahun tersebut menambahkan,
Reiko juga menantikan jadwal yang normal, kendati hujan diperkirakan tetap bakal mengguyur Buriram. Akhir pekan ini kami bisa mengikuti schedule yang normal, tutur sang rider. Tak seperti di Motegi, kami akan kembali ke jadwal biasanya. Kami siap bekerja keras mulai Jumat agar siap menghadapi dari balapan yang kemungkinannya bakal diguyur hujan. Saya bertekad untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kesalahan lagi, tegas Bagnaia. Sementara itu, Quartararo kini berada di atas angin. Selain berhasil memperlebar gap, balapan akhir pekan ini juga akan berlangsung di trek yang disukainya, sirkuit internasional Chang Buriram. Di lintasan sepanjang 4,5 km itu, El Diablo punya rekam jejak yang bagus. Edisi terakhir GP Thailand 2019 lalu, ia meraih pole position dan menyabet podium kedua. Namun Bagnaia dan Espargaro tentu tidak akan tinggal diam. Keduanya berambisi bangkit setelah hasil buruk di Motegi. Ditambah, Marc Marquez menegaskan siap tampil lebih kompetitif. Marc Marquez membuktikan dirinya masih pembalap terbaik Honda, kendati sempat dihantam cedera 3 musim terakhir. Itu dibuktikan di Motegi ketika The Baby Alien mengamankan posisi keempat. Bintang Repsol Honda Marc Marquez mampu tampil kuat selama akhir pekan Grand Prix Jepang sejak menjalani operasi lengan kanan atas keempatnya awal Juni lalu. Pada Jumat, ia mencetak waktu lap yang kompetitif di trek Ring Mobility Resort Motegi dalam latihan bebas pertama FP1. Ia menyelesaikannya di urutan ke-6 dan berjarak sekitar 0,1 detik dari P1. Lalu pada Sabtu yang basah, Marquez bersinar. Ia pembalap tercepat dalam FP2. Kinerja pemilik 6 titel kelas MotoGP berlanjut di kualifikasi. The Baby Alien mengklaim pole pertamanya sejak tahun 2019. Dalam balapan Minggu 25 September yang berlangsung 24 lap, dengan kondisi track ring, ia tetap dapat menjaga performa. Marquez menyelesaikan lomba di P4, hasil yang memuaskannya dan Honda. Perlu diingat, GP Jepang adalah balapan kedua rider 29 tahun itu usai menepi guna menjalani pemulihan pasca operasi. Marquez melewatkan 6 lomba sebelum comeback di Aragon akhir pekan lalu. Saya benar-benar sangat senang, terutama karena ini adalah balapan yang solid serta konsisten. Dan yang lebih penting, saya tidak merasakan sakit sepanjang lomba. Lengan saya memang terasa lamban, saya lelah di akhir race tetapi tidak ada yang sakit. Tentu penting karena itulah saya bisa menyerang Miguel Oliveira di lap terakhir. Sebelum operasi lengan kanan atas keempat, saya selalu kesakitan pada fase akhir balapan. Akibatnya selalu sulit menjaga fokus. Hari ini saya lelah. Meskipun begitu, saya memiliki semuanya di bawah kendali. Dengan hasil seperti ini, bahkan dalam latihan, kepercayaan diri saya meningkat. Secara bertahap saya menjadi lebih tenang. Satu-satunya yang disesali Marc Marquez dari balapan Minggu di Motegi, yakni memilih ban belakang soft. Ia berencana untuk menyerang di tahap awal tetapi justru dapat masalah kecil di lap pertama. Akibatnya saya kehilangan banyak waktu, banyak pembalap menyalip saya, ungkap The Baby Alien. Untung saja saya kemudian bisa mengubah mapping, jadi problemnya hilang. Itu isu kecil, namun ketika Anda berada dalam grup yang ketat, efeknya besar. Lalu apakah Marquez merasa sudah mendekati kondisi 100% secara fisik? Sang rider menggeleng, untuk satu lap saya bisa berkendara seperti yang saya bayangkan, tetapi saat menghadapi momen mengejutkan, misal getaran motor ketika mengerem atau mengubah arah, saya masih kesulitan. Saya masih bisa memperbaiki dan meningkatkannya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa ini baru balapan kedua sejak saya kembali, tambah pemilik nomor 93 tersebut.